Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hepni, guru agama Islam di SMA Islam Terpadu Riyadul Ulum, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022 LPTK YIN Madura. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMA Islam Terpadu Riyadul Ulum. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 10 dengan materi pokok nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kali ini kita masih bisa berjumpa, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelum memulai mata pelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas Baitan. Disilakan. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih untuk Baitan. Bagaimana kabarnya pada pagi ini anak-anakku? Baik, Pak. Ada yang tidak masuk? Ada. Jadi Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Putri Aisyah, Hadir, Pak. Nurul Zaskia Dikayu, Hadir, Pak. Santi Kawati. Izin sakit. Sakit. Ada suratnya ya? Ada. Ya. Dua orang yang tidak masuk ya pada
sahabat ini ya. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini anakku? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, aku bisa, yes, Allahu Akbar. Selamat pagi. Pagi, yes. Silakan anak-anakku dibuka buku kalian. Yang mana yang kemarin membahas tentang mulai dari dakwah perjuangan dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah. Yang mana Rasulullah pada saat itu hidup dan tinggal di dalam lingkungan yang sangat jauh dari peradaban, lingkungan yang oleh para sejarawan, artinya ahli sejarah, menyebutkan disebut dengan lingkungan jahiliyah, Iya. dan selanjutnya ia lahir di tengah-tengah masyarakat dan sangat jauh dari nilai-nilai kesusilaan dengan kurangnya ilmu pengetahuan. Nah, dengan itu marilah untuk bab ini, untuk pertemuan pada kali ini membahas tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi ilmu Pengetahuan. Silakan kalian lihat ke depan semua. Bapak akan menampilkan gambar, yang mana gambar ini terdiri dari 3 gambar. Siapa yang bisa menjelaskan tentang gambar pertama dan gambar kedua dan ketiga? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, gambar nomor berapa? Gambar yang nomor 2. Gambar yang nomor 2. Ya, bagaimana? Seorang anak yang menghormati orang yang lebih tua dan termasuk anak yang berilmu. Ya, tepuk tangan untuk Pak. Terus kemudian siapa lagi yang bisa untuk menjelaskan tentang gambar 1 dan gambar 3? Saya, Gambar berapa? nomor 1. Gambar 1, ya silakan. Seorang pelajar yang sedang siap-siap untuk Taurat karena tuannya memperdalam ilmu dan pengetahuan. Suaranya ilmu pengetahuan. Tepuk tangan. Kemudian yang terakhir, adakah di antara kalian yang bisa menjelaskan tentang gambar yang nomor 3? Ya, silakan. Seperti berkata, pengusung yang dunia, orang yang tidak peduli dengan negara. Ya, tepuk tangan. Ya, terima kasih anak-anakku sudah bisa menjelaskan tentang gambar yang Bapak tampilkan di depan. Selanjutnya kalian bisa dilihat di depan ya. Bapak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada pagi ini. Yang mana tujuan pembelajaran pada pagi ini bisa dilihat ya dari depan ya. Yang pertama, menganalisis makna dan contoh semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama sebagai implementasi pemahaman kandungan Al-Quran Surah Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Kemudian yang termasuk tujuan pembelajaran yang kedua, menelaah tentang semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama manusia, antar teman dan sebagainya. Kemudian mendemonstrasikan hafalan surah At-Taubah, Al-Quran surah At-Taubah ayat 122 tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan dengan menerapkan berbagai jenis nada bacaan secara baik dan lancar. Kemudian yang keempat, menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam Al-Qur'an
Al-Quran surah At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Di sini Bapak akan menjelaskan sedikit materi tentang semangat menuntut ilmu sebagai implementasi Al-Quran surah At-Taubah ayat 122. Lalu Bapak akan mengadakan sesi tanya jawab. Setelah itu Bapak akan membagi kelompok agar bisa mendiskusikan dan mengumpulkan informasi lalu mempresentasikan di depan. Ya, bisa ya? Iya. Dan nantinya akan Bapak kasih soal atau lembar kerja untuk tiap kelompok, lalu kita akan membahasnya bersama-sama. Pengertian ilmu. Pengertian ilmu menurut Kamus Besar atau KBBI yang disebut dengan KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mana yang dimaksud dengan pengertian ilmu diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode ilmiah tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan kondisi tertentu dalam bidang pengetahuan. Nah, sedangkan dari segi bahasa atau secara istilah ya, ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, masdar dari alimaya lamu ilman, yang berarti tahu atau mengetahui. Selanjutnya kalian dilihat di depan ya, Bapak menampilkan hadis dan hukum menuntut ilmu, yang mana hadis yang menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu. Adakah di antara kalian yang bisa membaca tentang hadis ini? Ayo dibaca, Mbak Amilah Salihin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa inna talabul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-haytan fil bahr. Kemudian artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Nah, ini hadis yang menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu. Adapun hukum menuntut ilmu ini ada dua. Yang pertama ada fardu kifayah, kemudian fardu ain. Yang mana yang fardu kifayah? Adapun menuntut ilmu yang mempunyai hukum fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan orang kafir, seperti ilmu kedokteran dan perindustrian, ilmu falak dan ilmu eksakta, serta ilmu-ilmu lainnya. Ini termasuk fardu kifayah. Menuntut ilmu seperti ilmu eksakta, kedokteran, perindustrian dan sebagainya disebut fardu kifayah. Adapun fardu yang termasuk fardu ain adalah jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seperti ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifatnya. Nah, ilmu tentang tata cara seperti apa? Seperti ilmu tentang tata cara beribadah dan sebagainya. Seperti ilmu cara kita untuk bagaimana tata cara untuk berwudu dan sebagainya. Kemudian ilmu untuk mengenal Allah Taala seperti
dan lain sebagainya. Berikutnya Al-Quran surah At-Taubah beserta implementasinya. Ada ayat ini, ada yang bisa membaca? Ya, silakan dibaca. Baca basmalah terlebih dahulu ya. Coba dibaca artinya. Yang ini ya. Dibaca. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, adapun kandungan ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 122 ini menjelaskan bahwa tidak semua orang mukmin harus berangkat ke medan perang. Nah, apabila peperangan itu hanya dilakukan oleh sebagian kaum muslim saja, tetapi ada pembagian tugas dalam masyarakat di mana sebagian lagi harus menuntut ilmu dan mendalami agama Islam. Tujuannya agar ilmu agama dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang efektif sehingga kecerdasan umat Islam bisa ditingkatkan. Namun apabila umat Islam menghadapi peperangan yang memerlukan tenaga manusia yang banyak, seluruh umat harus diberangkatkan untuk menghadapi musuh. Akan tetapi bila peperangan sudah selesai, maka masing-masing harus kembali kepada tugas yang semula. Nah, berikutnya implementasi sikap sesuai dengan Quran surah At-Taubah ayat 122. Yang pertama, gemar menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Yang kedua, berpikir sebelum bertindak. Yang ketiga, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kemudian yang keempat, menjaga diri dari kesesatan yang disebabkan kurangnya ilmu. Yang terakhir, berusaha dan bekerja keras dalam menghadapi sesuatu. Nah, kemudian berikutnya kedudukan orang yang menuntut ilmu. Adapun kedudukan bagi orang yang menuntut ilmu, yang pertama akan memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Bisa dipahami anak-anakku? Iya. Nah, selanjutnya yang kedua, akan dijauhkan dari pemimpin yang bodoh. Kemudian yang ketiga, dimudahkan jalan menuju ke surga. Jadi maksud adalah surga Allah. Kemudian terbebas dari kebinasaan. Yang terakhir, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an,
yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Di sana ada ayat yang menjelaskan Allah akan meningkatkan derajatnya orang yang pertama yang iman ya. Kemudian yang kedua yang pertama adalah amanu yang beriman, kemudian yang kedua utul ilma. Dalam utul ilma derajat untuk bagi yang orang yang menuntut ilmu. Bisa dipahami anak-anakku? Kemudian hikmah menuntut ilmu. Adapun hikmah menuntut ilmu yang pertama diberikan pahala yang mengalir. Kalian sekarang menuntut ilmu, suatu saat nanti kalian mengajarkan tentang sesuatu atau niat wudhu misalkan terhadap adiknya atau adik kelasnya, kemudian oleh adik kelasnya tahu cara bagaimana untuk berwudu, maka kalian bisa mendapatkan pahala apa yang dikerjakan oleh adik kelas kalian. Bisa dipahami? Kemudian yang kedua ditinggikan derajatnya. Kemudian yang ketiga dimudahkan jalan menuju surga. Yang terakhir diluaskan pengetahuannya. Baik anak-anakku, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan. Apa itu ilmu falak? Apa itu ilmu falak? Ya, barusan Bapak menampilkan hukum menuntut ilmu ada dua, ada fardu kifayah, kemudian ada fardu ain. Yang Mbak Lailatul Sadah menanyakan apa itu ilmu falak. Ada yang bisa menjawabnya? Saya Pak. Ya, silakan. Ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang-bintang, dan benda-benda langit lainnya. Contohnya penentuan arah kiblat, perhitungan waktu sholat, perhitungan awal bulan, perhitungan gerhana matahari, dan bulan. Ya, terima kasih. Bagaimana Mbak Lailatul Sadah, bisa dipahami? Iya, Pak. Ya, terima kasih Mbak Intan. Selanjutnya masih ada yang mau ditanyakan? Ya. Apa itu ilmu eksakta? Ya, di sini ada eksakta ya. Termasuk ilmu eksakta ini termasuk fardu kifayah ya, mengenai hukumnya adalah fardu kifayah. Ada yang bisa menjelaskan apa itu ilmu eksakta? Saya, Pak. Ya, silakan. Ilmu eksakta yaitu ilmu yang biasanya didominasi oleh ilmu hukum. Jurusan eksakta juga bisa disebut dengan ilmu contohnya teknik arsitektur. Ya, bagus. Ya, bisa dipahami? Bisa Pak. Ya, tepuk tangan untuk buat. Bagaimana anak-anakku, masih ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa. Ya, kalau kalian sudah bisa memahami, silakan kalian berbentuk kelompok menjadi 3 kelompok saja. Yuk, disilakan berbentuk kelompok. Baik anak-anakku, kalian sudah berbentuk kelompok menjadi 3 kelompok ya. Bapak akan memberikan LKPD, lalu dibahas secara bersama-sama ya. Ya. Yang ini kelompok 3 ya, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 1 ya. Ya Pak.
Silakan anak-anakku bisa dilihat di depan ya, bisa ditonton, bisa dicermati. Bapak akan menampilkan video, kemudian dibahas secara bersama-sama per kelompok ya. Ya. Beliau adalah seorang anak yatim, ayahnya meninggal pada saat beliau masih berumur 5 tahun dan ibunya juga meninggal ketika beliau masih balita. Beliau berada doa selama kakak ibunya. Tumbuh menjadi seorang remaja yang sangat rajin, sangat bekerja keras dan sangat berhati-hati dalam jalan kehidupannya. Juga beliau sangat mandiri. Ibnu Hajar al-Asqalani ini Baik anak-anakku, nah selanjutnya ini video yang kedua ya. ilmu wajib bagi setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat bagaimana kisah para sahabat atau para nabi atau para orang-orang salih dalam menuntut ilmu. Bapak memberikan waktu kalian untuk membuat kesimpulan 10 menit ya. Setelah itu kalian bisa mempresentasikan ke depan per kelompok ya. Ya, Pak. Silakan sekarang untuk presentasi. Bapak akan memberikan waktu terhadap kelompok 3 untuk mempresentasi. Gak usah ke depan, di tempat tidak apa-apa. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari kelompok 3. Video pertama. Kisah Ibnu Hajar si anak batu tersebut bisa menjadi motivasi bagi kita semua, bahwa sekeras apapun itu dan sesusah apapun itu, jika kita berusaha ikhlas dan tekun serta kontinu dalam belajar, niscaya kita akan menuai kesuksesan. Yang kedua adalah kandungan surah At-Taubah ayat 122. Berusaha dan bekerja keras dalam hal apapun, terutama dalam hal menuntut ilmu. Yang ketiga adalah hadis tentang menuntut ilmu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Semua orang yang beriman kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, wajib untuk menuntut ilmu tanpa terkecuali. Video yang kedua adalah Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, jika seorang manusia mati, maka terputuslah amalnya darinya kecuali 3 hal, yakni sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan juga doa anak yang soleh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kemudian berikutnya untuk Bapak akan beri waktu terhadap kelompok 2. Silakan untuk mempresentasikan. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan video pertama. Pelajaran yang kita dapatkan dari kisah Ibnu Hajar al-Asqalani adalah bahwa setiap manusia memiliki kemampuan dan kompetensi masing-masing. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menciptakan hambanya terlahir dengan bodoh. Soal yang kedua adalah kandungan surah At-Taubah ayat 122, menyampaikan ilmu yang diketahui kepada orang lain. Soal yang ketiga adalah hadis tentang menurut ilmu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dari hadis tersebut
dapat kita ketahui bahwa menuntut ilmu adalah fardu ain. Video kedua, keutamaan orang yang berilmu. 1. Orang yang berilmu akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Orang yang menuntut ilmu adalah orang yang sedang menuju kepada jalan surga dan didoakan oleh penduduk bumi dan langit. 3. Ilmu menghidupkan hati. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya terakhir untuk kelompok 1, silakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan video kami. Video pertama, hikmah yang dapat diambil dari kisah Ibnu Hajar si anak batu adalah kita harus terus menuntut ilmu. Walau terkadang sulit untuk kita memahami pelajaran, kita harus tetap berusaha untuk memahaminya. Seperti halnya sebuah pisau, jika terus diasah maka semakin tajam. Begitulah pula dengan otak. Soal yang kedua adalah kandungan surah At-Taubah ayat 122, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Soal yang ketiga adalah hadis tentang menuntut ilmu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Video kedua, jadilah orang-orang yang rendah hati dan tawadhu dan merasa haus dan terus ingin belajar kepada orang-orang sekitar kita atau guru-guru kita. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan anak-anakku, Bapak akan memberikan waktu 10 menit untuk kalian membuat kesimpulan. Kemudian nanti setelah 10 menit kalian bisa mempresentasikan di depan. Perwakilan saja dari per kelompok. Silakan terhitung dari sekarang. Yang pertama, silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan di depan. Kelompok 1. Kesimpulan kelompok 1, menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Bahkan ia menjadi janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi banyak amalan soleh yang dilakukan oleh umat Islam. Oleh karena itu, saat Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu sebagai jalan utama menuju surga, maka ini menunjukkan besarnya keutamaan menuntut ilmu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 3, silakan untuk mempresentasikan di depan. Kelompok 3. Kesimpulan kelompok 3, wajib bagi setiap pelajar bersungguh-sungguh terus-menerus dan komitmen tidak berhenti hingga tujuan dalam menuntut ilmu tercapai. Kesungguhan dalam belajar dan pendalaman ilmu bukan hanya dari pelajaran semata, namun kesungguhan ini juga dibutuhkan kesungguhan dari 3 orang, yakni pelajaran, murid, guru, dan orang tua. Jika penuntut ilmu dalam belajar akan dapat selesai, insya Allah manusia diperintahkan Allah untuk belajar dan belajar. Hanya saja memang kualitas akal manusia itu berbeda-beda. Kesungguhan inilah yang menjadi kunci. Dengan kesungguhan ini suatu dan hidup itu insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terakhir untuk kelompok 2, silakan untuk mempresentasikan ke depan. Hasil kesimpulan dari kelompok 2, semangat menuntut ilmu merupakan semangat untuk terus belajar dan mendapatkan ilmu lebih, menyampaikan kepada sesama, tidak pelit ilmu dan mau membaginya. Dengan demikian, perintah menuntut ilmu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Mencari atau menuntut ilmu dalam pandangan Islam merupakan suatu kewajiban. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kalian bisa balik ke tempat yang semula.
Bagaimana untuk materi pada pagi ini bisa dipahami semua? Bisa. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Yes. Selanjutnya Bapak akan memberikan uji kompetensi terlebih dahulu. Ini dikerjakan ya. Setelah dikerjakan kalian bisa mengumpulkan ke depan. Bapak memberikan waktu 10 menit, silakan dikerjakan. Dikarenakan waktunya sudah sampai, silakan disetor ke depan. Yang sudah selesai disetor ke depan. Sudah selesai semua? Sudah. Dalam menuntut ilmu, kita harus menambah rasa semangat seperti halnya yang terdapat dalam dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 122, yang mana juga ada hadis yang sudah kita pelajari tadi. Bukan hanya dalam menuntut ilmu saja yang harus kita semangat, akan tetapi kita harus menyampaikan ilmu yang kita sudah ketahui kepada orang lain. Bahkan bisa menyampaikan ilmu-ilmu yang kita ketahui kepada sekitar kita. Bisa dipahami anak-anakku? Iya. Berikutnya Bapak akan membacakan hasil kompetensi. Peringkat pertama adalah Dewi Afkarina. Kemudian peringkat kedua adalah Nurul Zaskia Andika Ayu. Kemudian yang ketiga adalah Mutmainah. Silakan. Tiga yang sudah Bapak sebut tadi, silakan maju ke depan. Bapak akan memberikan suatu penghargaan. Silakan maju ke depan. Yang 3 orang, ayo maju ke depan. Berikan suatu penghargaan ya, karena sudah meraih peringkat ya. Silakan kalian bisa kembali ke tempat yang semula. Tepuk tangan untuk 3 kalian. Dengan berakhirnya mata pelajaran pada pagi ini, marilah kita akhiri dengan doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Mbak Amira Solehin. Silakan. Sebelum materi diakhiri, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam